bahwa bahwasanya obat ARV itu kan Mbak atau antiretroviral itu kan diberikan kepada pasien yang terinfeksi HIV positif dengan tujuannya dengan tujuan mencegah sel CD4-nya itu supaya tidak rusak, Pak. Jadi Pak, yang saya ingin tanyakan, apakah kita yang belum terinfeksi HIV positif ini bisa mengonsumsinya dengan tujuan untuk meningkatkan sel CD4 pada tubuh kita, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita bicara adheren, kepatuhan, tentu kaitannya adalah dengan obat antiretroviral. Saya kembali ulang, ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh, tadi dia akan merubah kode genetiknya karena virus HIV itu dalam bentuk RNA, sedangkan sel CD4 dalam bentuk DNA. Perubahan kode genetik tadi dibantu oleh enzim namanya reverse transkriptase. Dia rubah kode genetiknya sehingga dia sudah sama DNA dengan DNA double strand dengan inti sel CD4. Kemudian dia menyatu dengan inti sel CD4 dibantu oleh enzim namanya integrase. Ketika dia sudah menyatu dengan inti sel CD4, dia masuklah ke komponen intinya sel CD4. Bahkan dia menjadi menyamar di sana, bahkan dia jadikan itu sebagai pabrik untuk membuat virus HIV baru. Kemudian muncullah virus HIV baru, kemudian dari kecil kemudian mulai dia menjadi besar. Proses pematangan tadi dibantu lagi oleh enzim namanya protease. Jadi artinya ada 3 proses enzim yang membantunya, ya. Dan masuknya obat antiretroviral dia menghambat 3 enzim tadi. Dia menghambat 3 enzim tadi, menghambat reverse transkriptase, kemudian integrase, kemudian protease. Itu dengan 3 golongan obat NRTI, golongan obat NNRTI, kemudian golongan obat protease inhibitor. Apa artinya? Ketika sudah masuk virus HIV di dalam tubuh, kemudian masuk nanti obat antiretroviral, berarti pada fase itu tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV. Karena virus HIV tidak ada lagi dihasilkan untuk memproduksi bereplikasi. Sedangkan sel CD4 tadi, dia tidak dihancurkan lagi karena memang tidak ada lagi virus HIV yang datang kemudian menghancurkan sel CD4. Dan CD4 itu tetap diproduksi oleh sum-sum tulang atau stem cell untuk menghasilkan komponen-komponen darah yang baru. Sel CD4 yang kemudian bertambah akan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga apa dampaknya? Daya tahan tubuhnya akan bagus, berat badannya akan bagus, infeksi oportunistik itu akan dia lawan, sehingga dia tidak akan muncul infeksi oportunistik, sel CD4-nya naik. Dampak berikutnya, viral load-nya, kandungan virusnya akan ditekan. Apa berikutnya? Berat badannya akan naik lagi. Nah, pertanyaannya adalah, ini tidak berlaku pemberian obat antiretroviral itu pada orang yang normal. Karena konsepnya untuk pemberian obat antiretroviral tadi adalah ketiga enzim tadi tugasnya. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita minum obat antiretroviral? Ya kita akan mengalami efek samping dan tidak punya manfaat pada orang yang normal. Nah, kecuali dilakukan nanti ketika kita kemarin bicara tentang profilaksis pasca pajanan, itu digunakan untuk mencegah jangan nanti terinfeksi. Jadi itu jawabannya Nurni Afrianingsih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan kalau masih ada. Saya Pak. Ya, silahkan. Baik, selamat sore Pak. Saya ingin bertanya. Kalau aturan cara minum obat ARV itu apakah sama dengan aturan minum obat yang biasanya Pak? Misalnya seperti sakit demam atau sakit yang lainnya Pak? Oke. Terus gimana Pak kalau yang minum obat ARV ini lupa gitu Pak? Apa efek sampingnya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Rolas Aprilianti Simanjuntak. Ya, jadi begini. Pemberian obat antiretroviral apakah sama dengan obat yang lain? Sama. Tetapi justru lebih ketat dia. Karena dituntut kepatuhan yang tinggi. Nah, saya tanya nih ke mahasiswa semua. Ketika minum obat antibiotik, pernahkah lupa minum obat antibiotik? Mungkin 3-5 hari. Ada nggak yang pernah lupa? Ada. Ya. Ada, Pak. Ya, saya pikir ada. Ya. Nah,
bayangkan ini obat antiretroviral, dia punya efek samping akut, dia punya efek samping kronis, kemudian punya beban psikologis ketika minum obatnya, tetapi tidak untuk menyembuhkan dan harus dengan kepatuhan yang tinggi, itu 100% kepatuhan yang diinginkan. Artinya apa? Kalau dia minum obat itu jam 10 pagi, satu dengan jam 10 malam, jam 10 kurang 5 menit dia sudah ke dapur, jam 10 kurang 1 menit sudah ada gelas dan obatnya, kemudian jam 10 teng dia sudah minum obatnya. Kepatuhan yang diinginkan itu adalah seperti itu. Dan berapa lama dia minum obat? Untuk saat ini kita bisa bilang adalah seumur hidup. Karena dia sudah menjadi obat yang kronis, sifatnya penyakit kronis, dan dia minum obat itu seumur hidup. Dengan kepatuhan yang tinggi. Pertanyaan Rolas tadi adalah bagaimana Pak kalau dia terlupa? Bolehkah seyogianya? Nggak boleh. Karena 100% pun dia minum obat, ada kemungkinan yang ditakutkan adalah resistensinya obat antiretroviral tadi. Apa arti resistensi? Kalau dia sering tidak patuh, nanti dia akan resisten, tidak bisa lagi obat yang sama diberikan mempunyai efek samping yang sama, sehingga apa? Berikutnya dia harus mengambil lini berikutnya obatnya. Kalau sudah lini berikutnya, dia punya efek samping yang jauh lebih berat lagi. Dan dampak berikutnya, kalau dia menularkan kepada orang lain, itu juga akan tidak mempan lagi dengan lini satu tadi. Nah, itu. Sehingga harus dikawal betul kepatuhannya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa lama Pak? Berapa banyak dia tidak boleh terlupa segala macam? Dari evidence data yang di beberapa penelitian, efektivitas paling rendah itu adalah 95% dalam 1 bulan. Artinya hanya boleh lupa atau terlambat minum obat itu hanya 2 butir dalam 1 bulan. Itu kelonggarannya. Lebih daripada itu, efektivitas obat akan terganggu. Bayangkan beratnya tugas kawan-kawan kita yang kemudian dia terinfeksi HIV, dia harus minum obat rutin, ada efek samping yang kronis, akut, belum lagi beban psikologis ketika dia minum obat diingatkan dia 2 kali dalam sehari. Hei, kamu ini HIV, sudah masuk tahap AIDS, minum obat. 2 kali dalam sehari dia diingatkan bahwasannya dia adalah orang yang terinfeksi HIV. Beban psikologisnya berat. Nah, ditambah dengan kondisi-kondisi itulah makanya perlu kita, tenaga kesehatan, konselor, perawat, mengingatkan dan memberikan support yang terus-menerus pada orang-orang yang terinfeksi HIV. Itu jawabannya, Rolas. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Muhammad Nanda. Baiklah, Pak. Di sini saya izin bertanya, Pak. Kan biasanya pada seseorang yang sudah terinfeksi dari virus HIV/AIDS tersebut, kan biasanya menimbulkan efek ataupun gejala, misalnya seperti demam, flu, kelelahan, dan lain sebagainya, Pak. Nah, di sini kalau misalnya pada seseorang yang sedang menjalani masa pengobatan dari obat ARV atau antiretroviral tersebut, Pak, biasanya selama masa pengobatan tersebut efek dan gejalanya itu seperti apa, Pak? Apakah sama seperti sebelum menjalani pengobatan atau bagaimana, Pak? Dan juga apakah pada orang-orang yang sedang menjalani pengobatan ini sama jangka waktunya sudah ditentukan atau berbeda-beda, Pak, sesuai dengan tingkat dari virus tersebut, Pak? Terima kasih. Sebentar. Ya, jadi tadi kita kalau pemberian obat antiretroviral itu punya efek samping akut dan kronis. Itu kita udah paham. Artinya gejala yang di awal muncul, mungkin munculnya karena penyakit HIV sudah masuk tahap AIDS, kemudian muncullah demam, berat badan turun drastis dan lain sebagainya. Ketika dia minum obat antiretroviral, di tahap awal akan muncul gejala. Otomatis ada gejala efek samping obat. Ada yang bersifat akut dan ada yang kronis. Ada yang dianggap harus diatasi, ada yang kemudian memang itu dianggap selama dia bisa beradaptasi dengan kondisi itu ya dibiarkan sampai kemudian ada fase adaptasinya. Makanya dalam pemberian obat pun itu diberikan dia di awal itu adalah 14 hari awal itu dia diberikan bertahap dulu. Nah, kemudian apakah efek sampingnya ada? Ya jelas ada.
tergantung dari obat yang diminum. Tinggal nanti makanya di awal-awal pemberian obat antiretroviral akan dilakukanlah pemeriksaan efek samping itu dengan pemeriksaan hasil laboratorium. Misalnya HB pasti akan dilihat. Karena salah satu pemberian obat misalnya zidofudin itu akan menimbulkan anemia. Kemudian nanti begitu banyak yang lain nanti akan dilihat lagi. Jadi artinya efek samping itu bisa muncul tetapi tidak mutlak pada semua kasus. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang minum obat antiretroviral, dia mulai nggak ada sama sekali, hanya mual, muntah, kemudian lain sebagainya. Tetapi ada yang kemudian sangat berat sekali, muncul bahkan sindrom Stevens-Johnson, dia keracunan obat, kemudian dirawat gara-gara itu. Sehingga kemudian harus diganti obatnya dengan obat ARV jenis yang lain, dengan pada tempat golongan yang sama. Nah, jadi itu memang, dan itu tergantung individual, tidak boleh bisa disamakan. Nah, kapan dia minum obat antiretroviral? Mungkin dalam perjalanan selama ini kan kita sudah sampaikan dulunya kalau CD4-nya di bawah 200. Kemudian berkembang lagi di bawah CD4 di bawah 350 tanpa ada gejala asimptomatik di bawah 350, mulai terapi antiretroviral. Kalau dia ada TB, ada hepatitis, ada hamil, itu langsung minum obat antiretroviral ketika dia tahu dia terinfeksi HIV dan hamil. Sekarang, pedoman terbaru itu menyatakan ketika orang sudah terinfeksi HIV, segera dia minum obat antiretroviral. Nah, jadi sehingga memang harapannya adalah kualitas hidupnya jauh lebih baik dan dia akan mendapatkan kualitas hidup lebih baik dan kemudian tentu dengan kepatuhan yang tinggi dalam pemberian obat antiretroviral ini. Jadi itu Muhammad Nanda. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, silakan kalau masih ada. Oke, kemudian saya mau mengulas sedikit saja yang terkait dengan yang materi yang kedua. Itu kan adalah pencegahan bagaimana nanti seorang dengan latar belakang IDU, kemudian dia terinfeksi HIV atau dengan nafza itu dia jangan nanti mengenai ke hal yang lain. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi artinya begini, seorang pecandu tidak mudah untuk kembali ke perilakunya langsung bisa normal. Makanya jangan heran kalau ada seorang artis tertangkap dia memakai narkoba, kemudian suatu saat 2 tahun atau 3 tahun kemudian tertangkap lagi dia. Artinya apa? Sulit sekali memang keluar dari status adiksinya seorang pecandu. Nah, sehingga karena memang fase ini memang sulit dan tidak bisa dalam waktu yang cepat, makanya adalah beberapa program untuk mencegah jangan terjadi penularan. Misalnya seorang IDU aktif masih menggunakan narkoba suntik, kemudian dia terinfeksi HIV, kalau dia tidak diberikan pola hidup mencegah harm reduction-nya, dia akan tetap berperilaku menggunakan jarum suntik dengan orang lain. Berarti apa? Sepanjang itu juga akan terjadi penularan yang akan semakin banyak. Makanya pecandu itu nanti diajarkan yang pertama, karena penularan kalau dari penggunaan jarum suntik itu adalah melalui jarum suntiknya, makanya ada program namanya LJSS, LJJS, layanan jarum LJSS, layanan jarum suntik steril. Kawan-kawan pecandu datang ke rumah sakit, ke puskesmas yang sudah disiapkan, dia berikan jarum suntiknya yang lama, dia dapat jarum suntik steril. Bagi kita orang kesehatan mudah sekali mendapatkan itu, tapi bagi mereka enggak. Karena itu adalah sebagai barang bukti, sehingga mereka simpan jauh-jauh, dan makanya ketika mereka berkelompok nanti baru dikeluarkan satu jarum, mereka gunakan bersama-sama. Itu kemudian diganti dengan yang steril. Kemudian apa? Dia konsepkan pencegahan itu kan adalah abstinensi. Kalau bisa dia berhenti menggunakan jarum suntik, itu satu. Tapi kalau tidak bisa juga, dia harus satu jarum saja dia gunakan untuk dia sendiri. Kalau nggak bisa juga, dia harus bisa membersihkan jarum suntiknya sendiri sebelum digunakan.
Jadi ini konsep sehingga dia tidak terkena HIV, tidak nanti hepatitis B, tidak hepatitis C dan infeksi lainnya yang ditularkan melalui darah. Nah, selain itu dia sangat identik. Jadi kalau seorang pecandu itu sangat identik dengan kenikmatan. Jadi dia petualang kenikmatan kalau diibaratkan. Kadang-kadang nanti setelah itu adalah kemudian tentu seksual. Dia sangat dekat dengan hubungan seksual. Saya sudah melakukan konseling ke beberapa kasus selama ini. Kawan-kawan yang masuk ke VCT, pertanyaan saya biasa pertama adalah pernah nggak menggunakan narkoba? Kalau dia pernah, saya akan tanya berikutnya. Pernah nggak menggunakan pernah nggak melakukan hubungan seksual? Hampir 100% yang pernah menggunakan nafza pernah melakukan hubungan seksual. Karena dia bagian dari kenikmatan itu sendiri, sehingga apa? Makanya pecandu juga akan diajarkan bagaimana cara mencegah penularan dari hubungan seksual. Sehingga apa? Dia harus bagaimana menggunakan kondom yang baik. Ya, mungkin mahasiswa juga mungkin walaupun orang kesehatan belum tentu juga bisa menggunakan, tahu bagaimana cara penggunaan kondom laki-laki, kemudian cara penggunaan kondom perempuan. Nah, artinya apa? Itu pun dan kemudian diajarkan supaya memang ketika memang dia dalam tanda petik masih berperilaku berisiko dan berisiko menularkan pada orang lain, dia sudah berprotek untuk jangan nanti dia mendapatkan penularan dari orang lain lagi, atau memang dia sendiri jangan menularkan kepada orang lain. Kalau bahasa kawan-kawan di komunitas namanya preventif prevention, artinya pencegahan positif. Artinya apa? Kawan-kawan yang sudah positif, dia melakukan perubahan perilaku dan dia melakukan pencegahan tidak menularkan lagi kepada orang lain, dengan konteks semua memahami bahwasanya faktor risiko perilaku apapun yang dilakukan selama itu berisiko terinfeksi HIV, ada kemungkinan nanti akan terinfeksi. Sehingga harus lakukanlah pencegahan-pencegahan tadi. Jadi itu jawabannya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Masih ada? Dan tentunya harapan kita kepada kita semua, ini kan materi terakhir ini. Ya, materi terakhir saya, kawan-kawan semua, mahasiswa semua, berarti sudah paham dari hari ini, pada orang yang terinfeksi HIV itu ada fase yang namanya asimptomatik. Di dalam tubuhnya bisa saja sudah ada virus HIV, tetapi tidak bisa menunjukkan gejala. Sehingga proteksi yang saudara harus lakukan, jangan pernah melakukan hubungan seksual, jangan pernah berganti jarum suntik dalam melakukan memakai narkoba suntik, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu siapapun yang pernah kita melakukan hubungan seksual, itu berarti berisiko. Walaupun kejadian itu dilakukan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, berarti berisiko. Itu satu. Kalau di konsep pencegahannya adalah abstinensi. Jangan pernah melakukan hubungan seksual, jangan pernah menggunakan jarum suntik bergantian, jangan pernah menggunakan nafzah karena ujung-ujungnya nanti akan berperilaku yang lain-lain. Kemudian apa? B, be faithful, setia nanti dengan pasangan. Kalau memang nanti sudah rasanya nggak sanggup lagi Pak, aduh gimana, udah silakan nikah dan setia dengan pasangan. Ya, kemudian baru alternatif terakhir, kalau memang tidak juga bisa, baru ada namanya orang bicara tentang kondom. Kondom dalam konteks pencegahan itu efektif karena memang risiko penularan di beberapa daerah, di beberapa negara yang menggunakan penerapan kondom 100%, itu kasus HIV-nya langsung menurun. Ya, tetapi bukan serta-merta, saudara jangan salah tafsir nanti ketika mau melakukan hubungan seksual, kemudian nanti kondom akan mencegah jangan kita terinfeksi. Iya, tetapi tidak 100%. Ya, ada fase-fase yang kemudian kondomnya bisa lepas, kondomnya bisa bocor, dan lain sebagainya, sehingga efektivitas kondom itu juga tidak 100%. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami, bukan berarti kemudian saudara nanti sosialisasi tentang kondom pada remaja tanpa konteks yang jelas. Jadi ini harus kita pahami bersama sehingga pencegahan-pencegahan itu harus kita atasi. Dan terakhir, perkuat namanya agama, ya, karena selama ini dari hasil data-data yang mendukung
itu kawan-kawan kita yang terinfeksi itu rata-rata memang mereka menerapkan nilai-nilai spiritual agamanya itu rendah dibandingkan yang lain. Sehingga memang akhirnya penguatan nilai agama dan spiritual itu amat penting, bukan hanya ketika seseorang itu dia mencegah dari risiko terinfeksi, tetapi juga ketika ada kawan-kawan kita yang sudah terinfeksi, itu juga sebagai penguat dia untuk bisa bertahan, berperilaku hidup yang jauh lebih baik, kemudian juga menguatkan imunitas tubuhnya, sehingga hal-hal dasar inilah yang kemudian harus kita terapkan bersama-sama. Jadi itu, dan mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami apa yang sudah disampaikan selama ini, dan tentunya berharap kalau ada nanti yang rasanya kurang-kurang paham lagi, lihat-lihat lagi di tayangan YouTube-nya, karena nanti itu akan beberapa soalnya juga akan berada nanti di sana. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya, Pak. Ya, silakan. Sinta Mailita Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mailita Sari. Baik, Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan pengguna nafza itu dia akan candu terhadap nafza tersebut. Maka kita akan melakukan injeksi aman supaya dia tidak menggunakan jarum suntik berulang kali, yaitu dengan memberikan jarum suntik yang aman, Pak. Jadi kalau misalkan kita berikan sudah jarum suntik yang steril, obat yang yang akan pengguna nafza suntikan ke dirinya itu nafza tadikah apa obat yang lain, Pak? Oke, Sinta, terima kasih. Ya, Pak. Satu sisi memang program-program ini dianggap tidak populer karena dianggap tidak menyelesaikan masalah. Ya, benar tidak menyelesaikan masalah, tetapi menyelesaikan masalah dalam waktu yang dekat. Dekat maksudnya menghentikan seorang pencandu berhenti dengan perilaku yang lebih baik itu butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan perilaku itu terus dia lakukan. Sehingga apa? Mengganti jarum suntiknya itu hanya mencegah untuk risiko tertularnya, sedangkan dia masih make itu. Dia masih make di rumah, dia pakai obatnya putaunya, dia campur dengan air, kemudian disuntikan juga masih di intravena. Nah, namun harapannya di setiap dia datang kunjungan tentu akan ada edukasi. Nah, selain itu akan diedukasi lagi, dia pindah dari jarum suntik ke oral. Makanya ada namanya program namanya PTRM, memberikan rumatan metadon. Metadon itu dalam bentuk oral. Jadi kawan-kawan yang pecandu ini bahkan dia datang ke rumah sakit yang melayani program PTRM, itu bahkan di sana diberikan langsung narkobanya dalam bentuk oral. Dia minum di sana langsung, kemudian dia boleh pulang. Selama dia akses ke pelayanan kesehatan, dia tidak boleh ditangkap karena memang itu sesuatu pencegahan jangka pendek yang diberikan. Nah, jadi kalau melihat hal yang demikian mestinya, kemudian kita berpikir terus gimana lagi, Pak? Harusnya kemudian mereka harus bertahap. Kalau dia masuk ke rumatan metadon, dari oral itu kemudian dosis akan mulai diturunkan dan kemudian harapannya dia tidak pakai lagi. Tetapi kan itu butuh jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian bahkan nanti dia masuk akan rehab. Tetapi ada lagi kemungkinan berikutnya dia akan juga kemungkinan untuk relapse, kambuh kembali, dan itu sangat kemungkinan sekali. Sehingga saudara-saudara adalah perpanjangan tangan tenaga kesehatan nantinya. Harus dari sekarang bicaranya lebih banyak kita bicara di preventif. Bagaimana jangan pernah jatuh ke narkoba. Kalau sudah jatuh, sulit untuk menariknya untuk kembali. Adakah yang berhasil? Ada, tetapi tentu tidak bisa mengembalikan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Jadi itulah sehingga kalau tanyaan Sinta tadi gimana, Pak? Ya begitu dia modelnya. Apakah menyelesaikan masalah? Belum. Tetapi masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dia lalui untuk kemudian dia bisa melewati ini untuk lebih baik lagi. Itu jawabannya, Sinta. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Saya, Pak.
Ya, silakan Miss Wati Kusmindariani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswati Kusmindiriani. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai peran perawat, Pak, di sini. Bagaimana jika ada pasien yang dengan positif HIV/AIDS ini takut akan efek samping suatu pengobatan atau obat, sedangkan dia harus mengkonsumsi obat-obatan seperti ARV ini, Pak. Bagaimana sih, Pak, peran kita sebagai perawat untuk memberikan mungkin edukasinya itu seperti apa gitu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Penting sekali. Benar apa yang disampaikan oleh Miss Wati. Yang pertama adalah bagaimana peran kita. Kita harus sadari satu dulu tadi. Obat antiretroviral, dia punya efek samping akut dan kronis, harus diminum jangka waktu yang panjang, ada beban psikologis sehingga rentan terhadap ketidakpatuhan. Kalau dia tidak patuh, obat akan resisten, obat tidak akan manjur lagi, dia harus pindah ke berikutnya, lini berikutnya, lini 2. Kalau nanti dia tidak patuh juga, dia akan resisten. Kalau dia menularkan kepada orang lain juga akan resisten. Kalau dia resisten, obat diberikan kepada kawan-kawan yang resisten itu juga tidak mempan. Dia harus ambil lagi lini 3. Lini 3 saat ini belum ada di Indonesia, diambil di luar negeri. Itu dia. Sedangkan obat itu, ketika dia sudah minum dengan kepatuhan yang tinggi, kemudian dengan teratur, dengan kepatuhan yang tinggi, dengan pola yang sesuai, itu dalam 6 bulan terapi, itu nanti CD4-nya akan naik, berat badannya akan naik, kemudian terjadi penurunan viral load-nya, kemudian risiko penularannya bahkan di perkembangan terakhir itu namanya undetectable, tidak terdeteksi virus HIV, berarti apa? Untransmisi, dia tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain. Sehingga apa dampak berikutnya? Dia kualitas hidupnya jauh lebih baik. Bolehkah dia berkeluarga? Boleh. Bolehkah dia punya anak? Boleh. Bolehkah dia bekerja? Boleh. Cuman apa? Dia harus minum obat rutin. Inilah yang harus kita yakinkan kepada kawan-kawan kita, kepada pasien kita, kepada klien kita ketika dia minum obat antiretroviral. Sehingga ketika keyakinan-keyakinannya muncul, dia akan patuh minum obat. Berarti apa? Memberikan obat sama dengan memberikan program pencegahan. Ketika dia katakan berisiko, berperilaku berisiko, risikonya itu nanti terinfeksi ke orang lainnya juga akan tidak atau bahkan sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, jadi inilah kemudian kita yakinkan, dan tentunya penguatannya tentu tidak segampang yang kita bayangkan. Makanya kalau sebagai konselor biasanya dia akan lakukan telepon, hubungi gimana kondisinya. Kalau ada masalah-masalah silahkan telepon saya, hubungi ini, sehingga memang terjalin terus ke hubungan baik, kemudian dilakukan penguatan terus-menerus. Karena tidak semua ODA itu juga keluarganya tahu dia terinfeksi HIV. Ada beberapa ODA yang kemudian dia mengambil sikap, dia tidak mau keluarganya tahu, biar dia sendiri yang merasakan dia terinfeksi HIV, dia nggak mau melihat keluarganya sedih, sehingga bahkan di malam hari ketika dia minum obat, ditunggu dulu keluarganya tidur, kemudian dia minum obatnya. Nah, sehingga hal-hal yang demikian tentu akan mengganggu juga program kepatuhannya. Nah, sehingga kemudian muncullah kita memberikan penguatan-penguatan, dan jangan lupa libatkan juga kelompok dukungan sebaya. Makanya kalau di Padang ini ada namanya Yayasan Lentera Minangkabau, kemudian nanti di Pekanbaru ada namanya Lancang Kuning Support. Itu teman-teman saya juga ada di sana. Lancang Kuning Support. Jadi juga seperti itu, memberikan dukungan. Karena dukungan-dukungan dari semua pihak itulah diperlukan pada kawan-kawan kita yang terinfeksi, agar dia patuh minum obat. Ketika dia patuh minum obat, dia akan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketika dia meningkatkan kualitas hidupnya, virus dalam tubuhnya itu namanya nanti undetectable, tidak terdeteksi. Ketika fase itu adalah tidak bisa menularkan lagi atau sangat rendah sekali risiko penularan. Itu jawabannya Miss Wati Kusmindariani. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya pikir cukup karena kita mau sholat asar. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas sudah selesai ya? Tugas